Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Kemuliaan Allah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kemuliaan itu artinya keluhuran, keagungan atau kehormatan. Jadi yang dimaksud dengan kemuliaan Allah itu mendapat kehormatan atau nilai tinggi di hadapan Allah, dari Allah. Kehormatan atau nilai tinggi dalam pandangan Allah itu berbeda dengan kehormatan dalam pandangan manusia. Di dalam 1 Samuel 16 ayat 7 dikatakan demikian, "Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati." Saudara, kalau kita perhatikan kalimat bagian yang B, di mana dikatakan, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Itu berarti dalam pandangan manusia, seorang akan dihormati, dihargai ketika memiliki kekayaan atau harta, kedudukan, pangkat, jabatan, keluarga yang utuh, sukses dalam karir, memiliki gelar, apalagi cantik atau tampan. Artinya segala sesuatu yang tampak mata. Tidak heran kalau banyak orang mengejar itu semua. Tidak sedikit yang bahkan mengorbankan kesehatan dan keluarga demi mencapai tujuan itu. Yang lebih parah, bahkan ada banyak yang tidak segan-segan meminta pertolongan Tuhan. Tidak jarang ada yang rela melakukan sesuatu yang sepertinya untuk Tuhan, berbuat baik, tekun beribadah, atau menjadi aktivis. Tentu tidak ada yang salah ketika seseorang berbuat baik, berbagi dengan sesama, setia beribadah, atau menjadi pelayan jemaat. Tetapi akan menjadi salah ketika semua itu dilakukan supaya Tuhan memberkati dengan berkat-berkat jasmani. Tujuannya agar memperoleh kemuliaan atau kehormatan manusia, supaya di mata manusia dipuji dan itu membanggakan dirinya. Itu semua bisa terjadi karena orang tidak memahami makna kemuliaan Allah, saudara. Padahal kemuliaan Allah itu terkait dengan keberadaan seseorang yang memperoleh nilai tinggi dari Allah, bukan dari manusia. Sedangkan bagi Allah, nilai tertinggi dalam diri manusia adalah ketika seseorang memiliki hidup yang sesuai dengan kehendak Allah, di mana setiap perasaan, pikiran, perkataan, ataupun perbuatannya sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Karena hanya itulah yang akan menyukakan hatinya. Tidak ada hal yang lain. Tuhan tidak hanya tidak tertarik dengan hal-hal lahiriah atau duniawi yang ada atau yang kita peroleh, tetapi itu semua juga tidak bisa membahagiakan hati Allah. Itu yang harus dan perlu kita sadari, saudara. Satu-satunya yang dapat menyenangkan hati Allah adalah ketika hidup kita berkenan kepadanya. Inilah yang harus kita sadari dan perjuangkan.
Untuk itulah kita harus benar-benar memperhatikan keadaan batiniah kita. Apakah sudah bisa diterima Allah atau belum? Nah, untuk itu kita harus belajar mengerti dan memahami pikiran Allah. Saudara, mengerti pikiran dunia atau pikiran si jahat itu sesuatu yang otomatis. Tetapi untuk mengerti pikiran Allah, itu harganya segenap hidup kita. Kita harus mau belajar dari pribadi Yesus sendiri yang sudah mendapatkan verifikasi atau pengakuan dari mulut Bapa. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Matius 3 ayat 17. Yang mulia, Tuhan Yesus dijadikan yang sulung di antara kita, supaya kita bisa mencontoh hidupnya. Dan untuk itulah kita dipilih serta dipanggil, yaitu untuk menjadi seperti Kristus. Roma 8 ayat 29, perhatikan. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Kesimpulannya, kemuliaan Allah, atau bisa saya katakan kemuliaan kekal, yang merupakan nilai tertinggi dalam diri orang percaya, dalam diri kita, itu adalah menjadi anak-anak Allah yang berkenan. Dan itu tidak ditentukan oleh hal-hal lahiriah, melainkan keadaan batiniah yang bisa menyukakan hati Tuhan. Sebab itu saudara, karena sekarang kita sudah tahu, maka jangan lagi mengejar dan mencari kemuliaan atau kehormatan manusia. Sebaliknya, kejar dan carilah kemuliaan Allah, karena itulah yang bernilai kekal. Amin. Tuhan Yesus memberkati.